membawa energi dalam setiap perambatannya. Gelombang memiliki beberapa besaran fisis. Yang pertama adalah panjang gelombang. Yang kedua adalah frekuensi atau satu getaran per detik. Yang ketiga adalah periode atau waktu yang diperlukan untuk melakukan satu getaran penuh. Yang keempat adalah cepat rambat gelombang yang berkaitan dengan frekuensi dan periode. Macam-macam gelombang. Gelombang terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah gelombang transversal atau gelombang yang arah medium perantaranya itu tegak lurus dengan arah rambatan gelombangnya. Contoh gelombang transversal itu pada gelombang cahaya, gelombang tali, dan gelombang pada permukaan air. Satu panjang gelombang pada gelombang transversal itu dihitung dari puncak menuju puncak. Yang kedua adalah gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal berarti gelombang yang arah medium perantaranya itu sejajar atau berhimpitan dengan arah rambatan gelombangnya. Contohnya pada gelombang plasma, gelombang suara atau gelombang bunyi, dan gelombang silinki atau gelombang pegas. Nah, untuk satu panjang gelombang pada gelombang longitudinal itu dihitung satu rapatan dan satu regangan. Yang berikut adalah suara alami. Suara yang berasal dari bel yang kecil memiliki nada yang tinggi dan juga frekuensi yang tinggi. Sementara suara yang berasal dari lonceng yang besar memiliki nada yang rendah dan juga frekuensi yang rendah. Telinga manusia dapat mendengar jenis suara audiosonik atau suara yang berkisar antara 20-20.000 Hz. Akan tetapi ada dua jenis suara yang tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Yang pertama adalah suara infrasonik atau suara yang besarnya lebih kecil daripada 20 Hz, dan juga suara ultrasonik atau suara yang besarnya lebih besar daripada 20.000 Hz. Kebanyakan suara dapat ditransmisikan oleh udara, akan tetapi zat elastis, padat, cair, atau gas juga dapat mentransmisikan suara. Udara adalah konduktor yang buruk dibandingkan padatan atau cairan. Dan besarnya suara ditentukan oleh suhu, kelembaman, dan kecepatan angin. Yang berikutnya adalah resonansi. Apabila frekuensi paksa suatu objek sama dengan frekuensi alami objek tersebut, maka akan terjadi peningkatan dramatis dalam amplitudo. Peristiwa ini disebut dengan resonansi. Agar keduanya dapat beresonansi, keduanya harus memiliki kekuatan yang cukup untuk kembali ke posisi awal dan juga memiliki energi yang cukup untuk mempertahankan getarannya. Resonansi tidak hanya terjadi pada gerakan gelombang, tetapi selalu terjadi setiap kali berturut-turut pada impuls yang diterapkan dalam objek yang bergetar dalam ritme dengan frekuensi alami. Teman-teman, saya akan menjelaskan yang pertama yaitu tentang sifat cahaya. Sifat cahaya itu ada 5. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Yang keempat, cahaya dapat menembus benda bening. Yang kelima, cahaya dapat diuraikan. Yang berikut adalah warna. Warna adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam cahaya sempurna atau berwarna putih. Yang seperti kita ketahui bahwa warna itu dikelompokkan menjadi 7, yaitu meiji kuhibini atau merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Berikut yaitu benda buram dan benda transparan. Yang pertama, benda buram. Benda buram adalah benda yang tidak tembus cahaya sama sekali. Artinya kita tidak dapat melihat di balik benda buram itu. Contohnya seperti kita menaruh buku di depan mata kita tidak dapat melihat apa yang ada di belakangnya. Yang berikut yaitu benda transparan. Benda transparan yaitu kita akan dapat lihat jelas apa yang ada di belakang benda transparan karena cahaya ini dapat menembus benda transparan tersebut, seperti contohnya gelas kaca yang bening.
tentang refleksi. Refleksi atau pemantulan adalah pembalikan arah rambatan gelombang cahaya setelah melewati bidang pantul. Di dalam refleksi ini ada dua, yaitu yang pertama refleksi baur atau pemantulan baur. Jadi pemantulan baur ini dia seperti apabila sinar sejajar ditunjukkan ke permukaan yang tidak rata, sinar yang dipantulkan itu akan menyebar. Yang kedua yaitu tentang pemantulan suara, itu biasa disebut dengan gema. Contoh ketika dua warna primer digabungkan. Yang pertama contohnya itu jika warna merah ditambah dengan warna biru hasilnya akan menjadi ungu, dan yang kedua warna merah dan ditambah warna hijau hasilnya akan menjadi kuning. Warna biru tambah warna hijau hasilnya akan menjadi warna cian. Yang berikut adalah warna komplementer jika menghasilkan warna putih, yaitu yang pertama ungu ditambah hijau itu hasilnya akan putih, atau seperti merah ditambah biru ditambah hijau. Yang berikut yaitu cian ditambah merah, itu dia akan menghasilkan putih, seperti juga biru tambah hijau tambah merah. Baiklah, yang berikutnya kita akan bahas mengenai difraksi. Nah, difraksi adalah kecenderungan gelombang yang dipancarkan dari sumber melewati celah yang terbatas untuk menyebar ketika merambat. Kemudian kita akan belajar mengenai interferensi. Nah, interferensi adalah penjumlahan superposisi dari dua gelombang cahaya atau lebih yang menimbulkan gelombang baru. Lalu apa itu efek Doppler? Ketika serangga berada di tengah kolam yang tenang, pola gelombang air berkurang saat ia menggoyangkan kaki dan mendorong ke atas dan ke bawah. Gelombang menemukan titik A, titik B, oleh karena frekuensi gerakan gelombang adalah sama di titik A dan titik B. Jadi dapat dikatakan bahwa gelombang frekuensinya tetap sama. Jadi efek Doppler sendiri merupakan perubahan frekuensi gelombang yang diukur oleh pengamat karena dari sumbernya atau karena gerak si pengamat. Kemudian yang berikutnya kita akan belajar mengenai dualitas gelombang partikel. Setelah melewati proses yang panjang, pada tahun 1905 Albert Einstein menerbitkan makalah pemenang hadiah Nobel, di mana makalah ini menentang teori gelombang cahaya. Einstein menyatakan bahwa cahaya dalam interaksinya dengan materi terbatas, tidak dalam gelombang yang berkelanjutan. Mulai Einstein dari cahaya menjelaskan fenomena yang sangat membingungkan pada saat itu. Kemudian pada dualitas gelombang partikel ini kita akan belajar mengenai efek fotolistrik. Nah, efek fotolistrik ini terjadi ketika cahaya bersinar pada permukaan logam tertentu, elektron dikeluarkan dari permukaan itu. Sekian, terima kasih. Baiklah, yang berikutnya kita akan bahas mengenai refraksi. Nah, apa itu refraksi? Refraksi di sini merupakan pembelokan arah gelombang cahaya ketika melewati dua medium dengan kerapatan yang berbeda. Ketika gelombang cahaya memasuki air, maka di sana akan terjadi pembelokan arah rambat gelombang cahaya, sehingga pada permukaan air akan membentuk sudut. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat ketika kita mengamati ikan yang berada di dalam air, kita akan merasa atau bahwa ikan tersebut akan tampak dekat dengan kita. Padahal sebenarnya ikan tersebut berada jauh dalam air. Kemudian di sini kita akan belajar mengenai dispersi. Nah, apa itu dispersi? Dispersi merupakan peristiwa penguraian cahaya putih atau polikromatik menjadi cahaya magicobinium atau cahaya monokromatik. Lalu apa itu lensa? Lensa adalah benda bening yang dibatasi oleh dua bidang lengkung dan sebuah bidang lengkung dengan sebuah bidang datar pada kedua lensa. Penyimpangan sinar terbesar terjadi pada prisma terluar karena memiliki sudut terbesar antara dua permukaan pembiasan.